Bapak Ibu sudah lihat video coachingnya ya, itu menggambarkan bagaimana proses coaching itu terjadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita untuk proses coaching tersebut? Paling tidak, saya membagi ada 3 tahapan, Bapak Ibu, untuk proses coaching. Jadi tahap pertama ada sebut start, terus kemudian yang kedua ada proses coach, yang ketiga ada proses coaching. Gitu. Bagaimana yang tadi tujuannya adalah untuk achieve goals, dalam konteksnya tentunya adalah mencapai target penjualan. Pertama, prosesnya dari start ya. Nah, apa yang kita lakukan di proses awal coaching? Yang pertama adalah Bapak Ibu itu mengembangkan raport istilahnya. Artinya sebelum dalam proses coaching Bapak Ibu mengembangkan raport atau komunikasi hubungan yang baik dengan timnya Bapak Ibu. Jadi targetnya adalah ketika raport kita sudah baik dengan tim kita, maka dia mau terbuka sama kita, mau berbicara sama kita, mau berkomunikasi dengan kita. Jadi tidak ada istilah hambatan untuk komunikasi. Nah, terus kemudian yang kedua yang perlu disiapkan dalam fase start ini adalah Anda harus menggunakan data valid. Misalkan data valid itu adalah pencapaian KPI, pencapaian apa namanya, data paneling gitu ya, data penjualan, kemudian data kehadiran, terus progres aktivitas, info terbaru, dan seterusnya. Jadi pastikan Bapak Ibu menyiapkan data valid sebelum proses coaching. Nah, terus kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu bisa bertanya atau melakukan konfirmasi. Bisa langsung direct ke anak buah Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu punya data, terus kemudian dari segi pencapaian target datanya itu kurang gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada tim Bapak Ibu, kenapa ini kok tidak mencapai target dalam proses funnelnya dalam penjualan. Atau Bapak Ibu bisa tanya ke rekan kerjanya, gitu ya. Misalkan, oh dilihat data kehadirannya itu kurang baik, jadi dia sering terlambat. Mungkin bisa ditanya nih, konfirmasi ke rekan kerjanya, kenapa dia sering terlambat. Ya, dan seterusnya ada tambahan informasi-informasi yang bisa menunjang kita untuk melakukan proses coaching. Jadi tujuannya dalam kasus ini adalah Bapak Ibu bisa menyiapkan materi coaching secara spesifik. Jadi kita melakukan coaching itu berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan perasaan. Itu ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, nah, kita masuk ke dalam fase coach ya. Setelah kita di fase pertama, fase start, kita sudah mengembangkan raport, kemudian kita juga sudah menyiapkan data, sehingga materi coaching kita sudah ready secara data, dan kita bisa langsung berkomunikasi dengan tim kita. Karena kalau kita belum mengembangkan raport, orang juga enggan untuk berkomunikasi atau terbuka dengan kita. Nah, jika itu sudah tercapai, maka kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase coach. Ya. Nah, dalam fase coaching ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan objektif. Jadi kita mesti state objektif ya. Jadi mereka harus tahu visinya apa, ya kan? Seperti itu. Jadi mereka tuh misalkan ada target penjualan, misalkan mereka salesnya Bapak Ibu punya target penjualannya 5. Kenapa ya Bapak Ibu tuh mesti jalan 5 gitu ya. Nah, kita mesti kembali menegaskan visinya. Kan biasanya Bapak Ibu suka minta teman-teman sales itu berbagi mimpi ya. Seperti itu. Misalkan ada yang mau apa namanya beli mobil, beli motor, ataupun target-target mimpi-mimpi yang lainnya yang ingin dicapai. Nah, dari situ kemudian apa namanya tentu ada kebutuhan.
untuk pencapaian mimpi tersebut secara bulanannya berapa, dan dari situlah muncul target kita penjualannya itu berapa, misalkan angka 5. Nah, jadi sebenarnya paling adalah bahwa kita itu membantu teman-teman kita untuk mencapai mimpinya mereka sendiri. Nah, di situ kemudian setelah mereka kembali diingatkan, ini mimpi kamu dan ini adalah komitmen kamu untuk bisa mencapai mimpi tersebut, maka kita berbagi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah berusaha untuk mencapai target. Tanggung jawab Anda sebagai supervisor adalah membantu tim Anda untuk mencapai target. Jadi sebenarnya paling tanggung jawabnya di pribadinya masing-masing gitu. Jadi dia berusaha untuk mewujudkan visi atau tujuan dari mimpinya tersebut. Kemudian berikutnya adalah mengkomunikasikan tujuan ya. Yang penting adalah di sini kita harus menyampaikan tujuan dengan jelas sehingga tim Anda dapat memahami apa yang harus mereka capai. Begitu. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pertanyaannya terkait dengan metode. Bagaimana mencapai goals-nya mereka. Nah, misalkan contoh mereka ingin mencapai target penjualan 5 per bulan. Nah, kita kasih bukti dan contoh hasil ketika suksesnya itu seperti apa. Misalnya jika mereka mencapai target 5 per bulan secara penjualannya selama 4 bulan, maka dalam masa evaluasi mereka akan naik grade nih, jadi S2. Nah, ini contoh ketika sukses gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan mereka gagal, maka konsekuensinya adalah mereka akan berada di grade yang saat ini. Nah, bukti yang kedua adalah Anda juga boleh share, misalkan kalau Anda bisa mencapai target 5 penjualannya per bulan, Anda sebutkan misalkan rate-nya apa, nah kemudian Anda hitung, simulasikan berapa yang dapat insentif, baik insentif unit dan refund. Nah, jadi mereka juga kebayang gitu, ketika mereka berhasil mencapai targetnya penjualan 5 per bulan dan itu tercapai ya, maka dia akan mendapatkan insentif dengan sejumlah sekian. Jadi secara konsekuensinya itu jadi konkret gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dalam prosesnya kita mencapai target penjualan itu tentunya ada tahapan-tahapan ya, dari bagaimana kita mencari prospek, bagaimana kita kemudian melakukan follow up terhadap prospek tersebut sehingga mereka bisa closing dan kemudian bisa beli sama kita. Nah, itu juga bisa dikasih contoh-contoh sukses bagaimana kita proses negosiasi dan closing sehingga customer itu bisa bersama kita, dan kasih juga contoh-contoh di mana orang sering gagal gitu dalam proses negosiasi dan closing. Nah, itu adalah contoh metodenya. Nah, mungkin Anda juga bisa menggunakan reference story ya, sales lain di tim Anda yang sudah sukses, atau mungkin cerita Anda sendiri. Ini biasanya cukup bisa menjadi contoh ya untuk mereka lakukan sendiri. Begitu untuk metodenya. Jadi Anda jelaskan metodenya secara spesifik dan bertahap. Berikutnya adalah terkait konten, Bapak Ibu sekalian. Terkait konten ini tentunya adalah kita dalam konteks coaching ini meningkatkan skill ya Bapak Ibu. Nah, dalam skill dalam selling skill ini secara spesifik adalah 7 step of selling. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan skillnya ya, baik itu dalam proses prospecting, kemudian treating, qualifying ya, presentasi, dan juga closing. Nah, tadi di tahapan yang pertama Bapak Ibu sudah menyiapkan data. Tapi datanya salah satunya adalah data penjualan dan juga data funneling. Nah, dari data funneling itu Bapak Ibu bisa lihat data success sama pencapaian di masing-masing tahapan funneling ya, dari kontak, prospek, hot prospek, kemudian SPK dan DO. Nah, success rate-nya itu bisa mencerminkan kekurangan skillnya tim Bapak Ibu dalam hal apa nih? Misalkan kalau prospeknya
sedikit ya, atau kontaknya sedikit, bisa jadi area prospeknya tuh dia masih kurang. Kalau misalkan suksesnya yang sedikit ya di prospek, misalkan bisa jadi apa namanya skill presentasi atau negosiasinya yang kurang gitu ya. Jadi dari prospek ke closing konversinya sedikit, bisa jadi proses negosiasi closingnya yang kurang, dan itu yang perlu di coaching Ibu sekalian. Jadi ketika Anda proses coaching dengan menyiapkan data terlebih dahulu, Anda sudah mengetahui target skill apa yang ingin ditingkatkan di tim Anda, dan Anda lakukan itu dalam proses coaching. Gitu ya. Oke, nah konten ini adalah kunci proses coaching Bapak Ibu. Nah berikutnya yang terakhir adalah ketika kita sudah selesai proses coachingnya, misalkan Bapak Ibu itu masih lemah dalam proses negosiasi dan closing, ya. Nah, Anda setelah proses coachingnya Anda sudah selesai, lalu kemudian yang Anda lakukan adalah ketika akan closing, Anda mengecek pemahaman, ya. Anda cek pemahamannya, apakah dia sudah memenuhi apa yang harus dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan komitmen. Komitmen apa yang akan dilakukan oleh tim Anda setelah proses coaching ini. Terus kemudian juga yang ketiga adalah Anda melakukan follow up atas progres ya. Jadi misalkan Anda ketika proses coaching di hari Senin ya, Anda mendapatkan komitmen apa yang akan dia lakukan ya. Misalkan dia akan melakukan proses closing ya. Kemudian Anda juga sudah kasih tahu nih cara closing seperti apa. Nah, kemudian Anda melakukan follow up. Misalkan dia harus menggunakan skripnya seperti apa nih dalam proses negosiasi dan closing. Nah, dia komitmennya dia akan melakukan role play atas skrip tersebut. Nah, setelah itu Anda melakukan follow up. Kapan nih dia akan melakukan hal tersebut? Misalkan di hari Rabu atau Jumat dia akan melakukan role play skrip tersebut dan follow up. Nah, Anda boleh lihat progresnya dalam skill negosiasi dan closingnya itu apakah ada improvement nggak dari yang bersangkutan. Sehingga ketika Anda ketemu customer dan melakukan negosiasi dan closing, prosesnya akan lebih lancar, begitu, sehingga akan meningkatkan konversi penjualannya dari prospek, SPK, dan PO, yang akhirnya meningkatkan penjualan yang bersangkutan. Begitu contohnya Bapak Ibu.